fasayati maka bakal datang alaik atas dirimu apa? Zamanun kafirun. Zaman kafirun yang banyak. Siapa? Khutobau, ahli pidato, ahli ceramah banyak. Tapi apa? Qalilun sedikit ulama yang benar-benar menjadi ulama. Wadakaro dan Nabi telah menjelaskan, telah menyebutkan fi khobar di dalam hadis akhar yang lain, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi qala telah berkata, zalika, hal tersebut atau hari-hari fitnah, hari-hari yang penuh dengan fitnah, Nabi telah menyebutkan apa? Ayyamal haraj, merupakan hari-hari kisruh, hari-hari kisruh, buat perang, musuh. Kata Rasulullah, di mana suatu waktu, suatu hari itu banyak fitnahnya, maka apa? Maka itu disebut ayyamal haraj. Bila dikatakan wa ma ayyamul haraj, apa yang dinamakan ayyamul haraj? Qala, Nabi menjawab, hina la ya'manu, ketika tidak menjadi aman arajul seseorang jalisahu pada teman duduknya. Maksudnya apa? Ketika kita satu sama lain sering duduk bareng, sering ngobrol bareng, tapi kita sendiri merasa was-was, merasa seksi dengan keberadaan teman-teman kita, bisa dipegang gak, jujur gak. Ternyata teman kita pun sama meragukan kita, karena mungkin karena sering bohong dan lain sebagainya, ataupun mungkin kita khawatir obrolan kita nanti disebar-sebarkan ke yang lain. Ketika dalam situasi kondisi yang seperti ini dinamakan ayyamun haraj. Ketika kondisi yang seperti ini, berarti fitnah mulai bermunculan, merajalela. Maka dalam situasi seperti ini nggak aman bagi kita untuk bergaul. Kenapa? Ketika kita bergaul ke situasi yang seperti itu, maka sama saja kita itu menceburkan diri. Mending kalau kita bisa ngalah, kalau kitanya kagak, konyol. Makanya pada saat kondisi seperti itu, yang terbaik bagi kita modelnya adalah apa? Menutup diri. Maksudnya apa? Untuk menyendiri. Meskipun nggak total, paling nggak ngurangin. Makanya sebenarnya cara bagus untuk mengurangi kegiatan di luar ya, kita bikin jadwal harian pribadi kita. Jadi ya memang sebenarnya kalau Imam Ghazali juga menyarankan kita tuh sudah bikin jadwal dari jam sekian untuk begini, dari jam sekian untuk begini. Jadi jangan disangka orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang yang menjadi walinya Allah itu tidak punya jadwal pribadi. Mereka beliau pada punya. Orang sukses itu karena apa? Disiplin. Cara zohirnya kan karena disiplin. Ini sama. Para walinya Allah menjadi walinya Allah karena apa? Disiplin
disiplin, hanya saja beda arah. Kalau para walinya Allah disiplin untuk apa? Ibadah. Tapi kalau kita mencari dunia, disiplin untuk mencari dunia. Jam sekian harus tidur karena besok kerja. Nah, gitu kan? Jadi ketika kerja jam sekian saya pulang karena perlu istirahat. Terusnya. Jika orang yang disiplin itu ya sebenarnya ya satu sukses, kedua juga sama keadaan dirinya juga paham, tahu, oh ini nggak mampu saya, oh ini mampu saya. Ya kaitannya dengan ibadah kepada Allah seperti itu. Kalau kita itu bisa mendisiplinkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun akan berhasil dalam ibadah. Oh ya, saya harus bangun sekian, nanti sholat tahajud, begini, wiridnya ini, baca Qurannya sampai sekian ayat. Pas tuh nanti sholat subuh, habis sholat subuh saya ngaji, habis sholat ngaji, begini, di jadwal terus. Jadi kata Rasulullah, hari di mana terjadinya fitnah-fitnah itu dinamakan Yaumul Harha. Di mana pada saat itu orang satu sama lainnya sudah tidak merasa nyaman untuk bergaul. Karena apa? Memang di situ sudah mulai merebah, saling menuduh, fitnah, adu domba, saling nyinyir dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu sebaiknya kita itu uslah. Wa dzakara dan telah menyebutkan Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu fi khabarin akhar dalam hadis yang lain bil Haris pada Imam Haris bin Amirah. Annahu sallallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu qala telah berkata lahu kepada Haris. Nah, jadi Nabi dulu berkata kepada Haris gimana? Idh yudfa, apabila diberi panjang an umrika, umurmu. Haris nih, kalau kamu nanti dikasih panjang umur sama Allah, maka apa? Fasayati, maka bakal datang alaik atas dirimu apa? Zamanun kafirun, zaman kafirun yang banyak. Siapa? Khutobahu, ahli pidato, ahli ceramah banyak. Tapi apa? Qalilun, sedikit ulama yang benar-benar menjadi ulama. Banyak. Tapi pada saat itu yang benar-benar ulama sedikit. Kan beda. Orang yang ceramah pidato belum tentu ulama. Itu mah yang penting bisa mudar-madirin omongan juga bisa. Nah, terbalik. Belajar dari Google juga bisa itu mah. Ya. Nah, bisa ngaji juga bisa itu mah. Bisa kita pun juga bisa ceramah mah. Jadi kata Rasulullah, zaman itu akan ada seperti itu. Justru orang-orang yang menjadi ulama sedikit. Apalagi makin dihabisin oleh Allah, makin dicabutin oleh Allah. Maka apa? Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan bahkan ya kafurat qurra'u. Pada saat itu juga banyak ahli-ahli Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Makanya jangan heran. Oh, penghafal Quran makin banyak dan lain sebagainya. Pokoknya arahnya ke Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, apa Al-Quran, begini Al-Quran. Tapi apa? Makin sedikit orang yang mengusir ilmu Al-Quran, makin sedikit orang yang mengusir ilmu fikihnya. Maka apa? Maka pada saat itu fitnah bermunculan. Nah, fitnah bermunculan itu namanya termasuk Yaumul Harj. Ya kayak sekarang udah mulai kan. Pokoknya tahfidz di mana-mana tahfidz. Tapi nggak pernah digali isinya. Yang penting apa? Ya. Isinya nggak digali. Fikih ditinggal. Asal-asal ditinggal.
yang bunuh sahabat Ali aja seorang penghafal Quran. Kenapa? Ya itulah, meskipun hafal Quran, tapi kalau ilmu agamanya sedikit, ya sebatas itu, tidak bisa dikatakan alim fiddin, hanya sebatas hafal. Makanya masuk mendiga hafal tapi paham, ngerti maknanya Quran, ngerti hukum-hukumnya, masih mending seperti itu meskipun nggak hafal daripada hafal tapi nggak ngerti. Syukur-syukur dua-duanya hafal sama ngerti. Jadi makanya jangan heran kalau sekarang itu bermunculan yang berkaitan dengan masalah ahli-ahli Al-Quran, entah menghafal ataupun tahsinnya gitu, entah qiraahnya. Jangan heran, itu sudah akhir zaman masalahnya. Kemudian apa? Kafirun, banyak su'aluhu, meminta-mintanya. Tapi apa? Qalil, sedikit, mu'tuhu, orang yang memberinya. Sekarang kan banyak meminta-minta dengan berbagai dalih. Apa aja dah? Banyak. Entah dalihnya begini. Tapi ujungnya minta gitu loh. Iya kan? Karena untuk menutupi mintanya saja, biar gak cara minta, ini apa? Ditutup-tutupin dengan hal-hal yang lainnya. Tapi apa? Kalau foto pada saat itu yang kasih sedikit, padahal orang punya tapi nggak pada mau ngasih. Al-hawa nafsu fihi, pada saat itu qaidul ilmi, merupakan penuntut dari ilmu. Seharusnya al-ilmu qaidul amal. Seharusnya ilmu yang membimbing kita, yang menuntun kita. Ini malah dibalik. Ilmu yang dituntut oleh hawa nafsu. Ya pada saat ini nggak bisa. Ya, kelihatannya kok pintar, alim, tapi dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga ilmunya adalah untuk senjata dirinya, tuh, untuk menaikkan ratingnya, untuk menaikkan keterangannya, untuk ya semua-semualah yang berkaitan dengan masalah kepentingan pribadi. Ini kan berarti apa? Hawa nafsu mengatur ilmu. Ini termasuk bagian daripada ayyamul haraj. Qala, Nabi berkata, qala berkata Umar, ya Umar, sahabat tadi ini yang ditanya Rasul apa tadi itu? Haris. Qala berkata Haris, wa mata dzaka, kapan itu terjadi ya Rasul? Nah, kapan nih? Di mana penceramah banyak tapi ulama yang hakiki sedikit, peminta banyak tapi yang ngasih sedikit, hawa nafsu sebagai pemimpin ilmu yang atur ilmu. Kapan terjadi? Qala, Nabi menjawab, idza umitat, ketika sudah ditinggalkan as-sholatu, sholat. Ketika sholat 5 waktu sudah tidak dikerjakan lagi, maka bermunculan orang-orang yang seperti ini, berkeliaran banyak orang. Itu yang pertama. Kemudian apa? Waku bilat, dan diterima ar-rosa, suap. Ketika terjadi suap merajalela, maka apa? Ya tadi, kutoba'u qalil, ulama'u kasih. Nah, kemudian apa? Wayuba'u, dan ketika sudah dijual adinu, agama, diarotin dengan harta. Nah itu, ketika agama sudah dijual dengan harta, maksudnya apa? Demi harta dia menjual agamanya. Entah itu ibarat kata perkawinan silang, beda agama, yang penting dapat materi dan lain sebagainya, berbagai cara. Nah, ya. Bi'arodin, dengan harta yasir yang sedikit, milatunya dari itu. Maka ketika terjadi yang seperti ini, maka tadi bermunculan
nafsu yang merajalela, ilmu dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kata Rasulullah, fanaja, maka tetapi olehmu jalan yang selamat. An-najah, jalan yang selamat. Waihaka, maka Allah akan memberi rahmat kepadamu. Summan najah, kemudian Allah akan menyelamatkan. Nah itu kata Rasulullah. Ketika pada saat itu terjadi, pada kondisi itu terjadi, maka apa? Ya fanaja. Upayakan dirimu untuk selamat, untuk terhindar dari keadaan seperti itu. Maka apa kalau kita berupaya untuk bisa menyelamatkan diri kita dari kondisi yang seperti itu, ya wahada sumanaja, Allah akan memberikan keselamatan, Allah akan merahmati kita. Qultu wa Astagfirullahaladzim yang mana yang Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nasrul hamdu bil hamdi Amin. Amin. Afian wa amalan mutaqabbalan rizqan halal liman wasyana rabbana taqabbal doa rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.